Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ananda semua, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Dan poin-poinnya itu ada pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Baik, yang pertama itu ada pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan sebuah bentuk teks ataupun tulisan yang memuat mengenai informasi ataupun pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi sendiri mempunyai tujuan untuk dapat memberikan penjelasan ataupun uraian tentang suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi ataupun pengetahuan terhadap pembaca tanpa bermaksud untuk mempengaruhi. Kita lanjut poin yang kedua. Di sini ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, memberikan informasi ataupun pengetahuan. Oleh karena itu, teks eksposisi pada umumnya akan berisikan mengenai informasi ataupun pengetahuan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku. Dikarenakan termasuk dalam teks non-fiksi, serta isinya berbentuk informasi ataupun pengetahuan, maka penulis dari teks eksposisi akan menggunakan bahasa yang baku. Ciri-ciri yang ketiga, berisi tentang sebuah fakta. Ciri dari teks eksposisi yang berikutnya yaitu format penulisannya yang singkat, jelas, dan padat. Dengan menggunakan format penulisan semacam itu, maka pembaca pun akan mudah untuk menerima informasi ataupun pengetahuan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Ciri-ciri yang terakhir dari teks eksposisi yaitu teks eksposisi harus bersifat objektif, serta tidak memihak pada salah satu pihak ataupun beberapa kepentingan saja. Yang selanjutnya itu ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada tesis. Bagian ini merupakan bagian pertama sekaligus juga pembuka dari teks eksposisi. Tesis sendiri bisa dipahami sebagai bagian yang mempunyai fungsi untuk dapat menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, sampai dengan pandangan penulis secara umum terkait dengan topik ataupun masalah yang akan dibahas. Bagian yang kedua dari struktur teks eksposisi yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumen sendiri bisa dipahami sebagai sebuah pendapat berupa alasan yang logis, informasi yang sesuai dengan hasil temuan, fakta yang sedang terjadi, hingga pernyataan dari para ahli. Bagian yang terakhir dari struktur teks eksposisi adalah penegasan ulang. Tujuan dari penegasan ulang sendiri yaitu untuk memberikan sebuah penegasan terhadap pendapat awal, sekaligus untuk menyajikan simpulan serta saran terhadap keseluruhan dari masalah yang dibahas. Dan poin dari materi hari ini yang terakhir adalah kaidah kebahasan teks eksposisi. Dalam kaidah kebahasan sendiri ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis ataupun peristilahan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan pada hubungan argumentasi. Yang ketiga, menggunakan bentuk kata-kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan kata-kata untuk perujukan, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Dan yang kelima, menggunakan bentuk kata-kata persuasif. Nah, itu tadi pembahasan mengenai ringkasan materi teks eksposisi. Semoga video ini dapat membantu untuk memahami teks eksposisi secara lengkap. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada yang kurang, bisa Anda cari lagi di sumber yang lainnya untuk memahami materi tentang teks eksposisi ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.